Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Infinix yaitu Note 40 Pro Plus 5G. Ya, ini adalah seri tertinggi dari Infinix Note 40 series. Ditenagai chipset Dimensity 7020 dengan RAM jumbo yaitu 12GB plus layar Full HD plus AMOLED 120Hz. Kira-kira bagaimana pengalaman gaming di smartphone ini? Oh ya, untuk baterai juga sekarang ada di 4600 mAh. Daripada penasaran, langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa untuk pengaturan di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness dan suara sama-sama saya set maksimal. Refresh rate ada di 120Hz dan mode game saya hidupkan. Terakhir kondisi baterai ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik di sini sudah mantap karena maksimal sampai di ultra dengan frame rate bisa sampai di super. Pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay ini sudah playable, jadi frame rate supernya aktif, gerakannya smooth, layar responsif, serta frame rate-nya sudah cukup stabil. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 78,78 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lumayan naik turun dan serendahnya FPS ada di 50-an FPS saat kondisinya benar-benar ramai. Untuk masalah suhu ini cukup tinggi, jadi maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 16 menit, ini baterainya tidak berkurang sama sekali. Mantap. Ya, buat main Mobile Legends ini sudah lancar jaya teman-teman. Jadi FPS-nya cukup stabil di kisaran 70 sampai 90 FPS. Jadi untuk frame rate supernya di sini bekerja dengan baik. Cuma terkadang kalau pas lagi rame-ramenya FPS-nya bisa turun sampai di 60-an FPS. Jadi saya rasa masih sangat playable teman-teman. Lancar ya teman-teman. Selanjutnya game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik maksimal bisa di HD dengan frame rate high. Sedangkan kalau di grafik smooth dan balance bisa di frame rate ultra. Pada tes kali ini saya bermain di grafik balance ultra supaya lebih lancar. Untuk gameplay lagi-lagi ini sangat nyaman, jadi gerakannya sudah lancar, pergerakan layarnya smooth dan jarang saya temukan patah-patah atau rendet-rendet. Untuk gyroskop juga sudah hardware sehingga gerakannya cepat dan responsif. Untuk rata-rata FPS dapat di 39,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sudah sangat stabil sehingga tentu ini playable. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 16 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Ya, ini dia buat main PUBG Mobile, saya rasa nyaman ya teman-teman. Jadi layarnya ini bagus, warnanya cukup gondreng, kemudian touch-nya juga smooth, responsif. Jadi saya rasa sudah cukup nyaman dan juga lancar ya saya rasa. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Jadi di grafik balance gerakannya sudah cukup lancar di frame rate ultra. FPS-nya ada di 39 sampai 40 FPS. Wow.
Ya, bisa dilihat ya. Jadi berkat performa giroskopnya ini, saya sangat terbantu teman-teman. Mantap. Kita masuk ke game yang ketiga, yaitu eFootball 2024. Untuk grafik di sini saya set maksimalnya yaitu high 60 fps. Dan ternyata untuk gameplay lagi-lagi di sini sudah lancar, gerakannya smooth dan jarang saya temukan patah-patah. Paling gameplaynya agak rendet-rendet saat ada highlight bola out atau terlihat penontonnya. Tapi saat bermain ini lancar jaya. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 57,8 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sudah stabil, paling agak drop saat pergantian babak atau ada highlight. Selebihnya ini sudah stabil. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball sekitar 14 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Ya, ini dia kita bermain eFootball 2024, ternyata lancar jaya teman-teman. Jadi dapat rata-ratanya di kisaran 50 sampai 60 fps. Bahkan di kondisi ramai sekalipun tetap lancar ya. Berarti untuk performanya saya rasa sudah mumpuni smartphone ini. Karena memang biasanya salah satu standar game untuk menentukan performa itu di eFootball ini teman-teman. Kalau semisal di high 60 fps lancar, berarti performanya sudah cukup powerful. Soalnya memang bahkan Helio G9 saja kadang agak patah-patah ya, nggak lancar banget. Jadi tergantung smartphone-nya. Sehingga saya rasa Dimensity 7020 di Infinix Note 40 Pro Plus 5G ini sudah mumpuni teman-teman. Selanjutnya game yang keempat yaitu Car X Street. Pada kali ini saya bermain di grafik 1 dengan smoke intensity di high. Untuk gameplay saya rasa sudah cukup lancar walaupun memang masih terasa rendet-rendetnya. Cuma untuk dimainkan saya rasa masih oke. Rata-rata FPS yang didapat adalah 31 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya lumayan naik turun tergantung kondisi mapnya. Kalau saat sepi bisa tembus 50 fps, tapi kalau sudah masuk kota ada di 20 sampai 30 fps. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Car X Street sekitar 13 menit, baterainya berkurang sebesar 5%. Ya, digunakan untuk bermain Car X Street di grafik 1 ini kerasa cukup lancar teman-teman. Jadi FPS nya ada di atas 20 fps walaupun memang kadang agak patah-patah. Cuma saya rasa ini performanya masih tentu lebih baik daripada Helio G9 untuk Note 40 series yang 4G teman-teman. Jadi performanya cukup terasa upgrade-nya. Ya, ini kondisinya masih cukup ramai. Nanti kita coba kalau di jalan yang sepi apakah FPS-nya akan naik atau tidak. Saya lihat ini tembus di 60 fps tadi teman-teman, 40. Ya, jadi memang tergantung mapnya, tapi saya rasa ini sudah mumpuni teman-teman. Jadi sudah powerful ya untuk Dimensity 7020. Kalau kita bandingkan dengan MediaTek Helio G9, ini performanya kerasa upgrade-nya teman-teman. 49 tadi pas 9 fps. Kita masuk ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set lowest dengan frame rate di 60 fps. Walaupun sudah digeber gaming sebelumnya, ternyata gameplay bermain Genshin masih oke. Jadi gerakannya lumayan lancar, smartphone-nya masih terjaga dan saya mainkan masih cukup nyaman. Rata-rata FPS-nya dapat di 38,4 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya saya rasa sudah cukup stabil, sehingga sudah playable. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin sekitar 19 menit, baterainya berkurang sebesar 6%. Ya, ini dia kita buat bermain Genshin di map yang cukup berat teman-teman. Di grafik low dapat di 30 sampai 40 fps. Oh.
Ya, kondisi ramai di 20-an. Banyak efek. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Infinix Note 40 Pro plus 5G? Ya, saya rasa di sini untuk performanya terasa upgrade-nya kalau dibandingkan dengan Note 40 series yang 4G. Untuk bermain game kompetitif sudah playable, serta untuk game-game berat juga sudah mumpuni. Performa Dimensity 7020 dengan RAM 12GB di Note 40 Pro plus 5G ini saya rasa sudah cukup powerful dan juga stabil. Suhu permukaan saat dites terkadang cukup panas, tapi saat dimainkan langsung ini tidak begitu terasa panas. Sepertinya berkat backcase-nya yang terbuat dari kulit sintetis. Untuk baterai 4600 mAh-nya juga saya rasa sudah lumayan awet. Sehingga kesimpulannya Infinix Note 40 Pro plus 5G dibuat gaming sudah mumpuni. Oke, cukup sekian gaming test Infinix Note 40 Pro plus 5G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.